Ya, oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bab terakhir dari bab 2. Di sini kita masuk ke fungsi transenden dan turunannya. Gitu. Jadi ini sebenarnya agak luas mungkin karena sebenarnya bahasanya turunan. Cuma di dalamnya saya akan menyinggung sedikit tentang integral. Karena definisi dari fungsi transendennya itu sendiri ada integral. Jadi mudah-mudahan ingat-ingat lah ya bahwa integral itu adalah inverse-nya dari turunan ya. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi gitu ya yang bisa diturunin, nah biar bisa kembali jadi fungsi itu lagi berarti kan harus diintegralin gitu ya. Dan ini juga berkaitan sama inverse. Dan nanti kita bahas satu-satu. Pertama kita masuk dulu ke pengenalan yang namanya logaritma natural. Ya. Oke, kita lihat dulu gagasan awal dari logaritma natural adalah kita kan tahu ya, di sini kita udah belajar cara mencari turunan. Turunan dari x kuadrat per 2 x gitu ya. Kemudian turunan dari x berarti 1 gitu ya, x pangkat 0. Kemudian kalau kita ambil dari yang negatif gitu ya, turunan yang hasilnya x pangkat min 2 adalah min 1 per x ya. Kemudian turunan yang hasilnya x pangkat min 3 adalah min x pangkat 2 gitu ya, per 2. Tapi, coba kira-kira ada nggak sih fungsi yang turunannya di sini adalah 1 per x? Gitu ya. Dan sebaliknya gitu ya, apakah ada gitu integral dari 1 per x dx? Ada nggak sih gitu? Jadi ada nggak sih turunan yang hasilnya adalah 1 per x gitu ya? Di sini kan dia jadi tanda tanya gitu ya. Ada nggak sih turunan yang hasilnya 1 per x? Selama ini ternyata kalau dipikir-pikir belum ada nih turunan yang hasilnya adalah 1 per x gitu ya. Nah ini ide dasar dari logaritma natural adalah hal ini gitu, bahwa ini ada makanya tadi saya bilang ada hubungannya sama integral ya, karena definisi dari logaritma natural atau ln di sini itu ada banget hubungannya sama integral. Jadi saya kasih sedikit intro aja ya, bahwa integral itu menggambarkan integral suatu fungsi gitu ya, menggambarkan luas daerah di bawah fungsi. Ini sih lengkapnya nanti akan kita bahas di bab 4 kalau nggak salah tentang integral. Tapi di sini sebagai gambaran awal, integral itu menggambarkan luas di bawah fungsi tersebut. Gitu ya, kalau turunan menggambarkan garis singgungnya gitu, nah kalau integral menggambarkan luas daerah di bawah fungsi tersebut. Nah, di sini definisi dari logaritma natural adalah luas daerah dari fungsi ya. Fungsinya apa? Fungsinya di sini adalah seperti, jadi grafik biru ini adalah Y sama dengan 1 per T ya. Nah, yang didefinisikan dengan fungsi logaritma natural di sini adalah area R ini, ya, area R ini. Ya, area R ini dari 1 sampai X. Nah, sehingga karena tadi integral adalah luas daerah di bawah kurva, ya, dari sepanjang span Rx tertentu gitu ya, dari X1 sampai X2 gitu ya. Nah, definisi dari logaritma natural adalah integral dari 1 sampai X per T dt. Kenapa per T? Karena tadi integral itu adalah luas daerah dari sebuah fungsi di bawah sebuah fungsi gitu ya. Nah, makanya di sini dia per T dt karena fungsinya di sini adalah per T. Gitu. Nah, ini definisi dari sebuah logaritma natural, di mana daerah asal fungsinya adalah himpunan bilangan real positif ya, jadi X lebih daripada 0 gitu di sini.
Oke. Jadi ini definisi awalnya. Nah, kemudian karena kita lagi bahas turunan ya, jadi kita bahas turunannya. Turunan dari len. Nah, ini kembali lagi, ini ada hubungannya sama integral sebenarnya. Jadi ada di sini kalau teman-teman lihat ya, kita mau bahas dari sini dulu. Kita pengen cari tahu turunan dari ln x ya, d per dx dari ln x. Berarti karena ln x tadi definisinya adalah ini ya, integral dari super x 1 sampai x per t dt, berarti kita akan menurunkan integral ini kan. Nah, nanti di bab integral akan ada teorema dasar kalkulus pertama gitu ya, yang menjelaskan kenapa integral dari 1 per x 1 sampai x dari 1 per t dt hasilnya adalah 1 per x. Gitu. Jadi tujuan dari bab 2 ini adalah teman-teman tahu dulu apa itu logaritma natural dan juga turunannya seperti apa gitu ya. Nah, untuk penjelasan integralnya nanti jangan diambil pusing dulu. Ini akan saya jelaskan di bab integral gitu ya. Jadi sekarang teman-teman pahami dulu bahwa oke, ln x tadi dasar geometrinya adalah integral dari 1 per t gitu ya. Kemudian turunannya adalah 1 per x gitu. Jadi itu dulu yang dipahami sama teman-teman ya gitu. Untuk integralnya nanti insya Allah akan saya bahas lebih lanjut kok di bab integral. Sehingga di sini ya kita dapat dua definisi. Yang pertama, turunan dari ln fx gitu ya adalah 1 per fx, tentu saja dikalikan dengan turunan dalamnya ya. Kemudian tadi integral dari 1 per x dx ya berarti adalah ln x plus c. Jadi kebalikannya aja ini ya. Turunan ln x adalah 1 per x, turunan integral 1 per x adalah ln x. Oke, kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, turunan dari ln akar x. Ya, berarti ini kan ln akar x. Tadi hasilnya adalah karena ini fungsinya akar x gitu ya. Kemudian tadi kita tahu bahwa turunan dari d per dx dari ln x adalah 1 per x. Berarti ini hasilnya adalah 1 per akar x gitu ya. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dalamnya. Jadi kita punya fungsinya di sini akar x kita turunin ya. Gitu. Berarti x pangkat setengah kan ya. X pangkat setengah kita turunin, dia jadi dikalikan dengan turunan dalamnya yaitu 1/2 akar x ya. Dimana ini adalah turunan dari f aksen akar x. Ya, turunan dalam gitu. Jadi 1 fx dikalikan dengan f aksen x. Gitu. Oke, berikutnya turunan dari integral ya, di sini integral dari x per 5 min x kuadrat dx. Gitu. Nah, ini turun integral dari 1 per x kan adalah ln x tadi ya. Jadi kebalikannya. Kita tahu bahwa kalau turunan dari d per dx dari ln x adalah 1 per x, berarti vice versa. Kita tahu integral dari 1 per x adalah ln x plus c ya. Nah, berarti ini bisa kita harus ubah dulu nih bentuknya menjadi seperti ini, menjadi 1 per x. Gimana caranya? Kita pakai substitusi ya, kita pakai permisalan. Ya, kita sekarang kerjain nomor 2. Misal U-nya adalah 5. U-nya adalah 5 min x kuadrat.
Udah, U sama dengan 5 min X kuadrat. Berarti kan DU-nya adalah min 2X. Ya, DU-nya min 2X. Berarti ini bisa berubah bentuknya menjadi integral dari X per U ya. dx-nya, sorry ini kan 2X dx. dx-nya berubah jadi du per min 2X. Dicoret ya. Berarti ini kita dapat min setengahnya boleh kita keluarin. Integral seper U du. Nah udah deh. Karena ini min setengah. Kemudian integral seper U di sini adalah ln U plus C ya. Gitu, kita balikin deh ya. U-nya min setengah ln 5 min X kuadrat plus C. Gitu. Oke ya. Segitu deh mungkin contoh integralnya, saya nggak ambil banyak-banyak karena di sini juga kita fokus ke turunannya dulu aja. Nomor 3 kurang lebih sama sih caranya. Sama nomor 2, jadi kita menggunakan metode substitusi gitu ya, dimana dan pembagian nanti. Atau saya bahas aja deh. Ya, nomor 3 kan kita punya integral X kuadrat min X per X plus 1 dx gitu ya. Nah, di sini supaya kita bisa dapat bentuk ln X ya, karena di substitusi seperti tadi sepertinya kurang menjawab ya, karena di sini nggak ada variabel X yang berdiri sendiri gitu ya. Jadi di sini akan saya bagi dulu aja. Saya bagi secara manual bahwa oke, X kuadrat min X-nya dibagi dengan X plus 1. Ya, kalau dibagi seperti ini berarti kan di sini kita punya X ya. Di sini kita punya X kuadrat plus X. Kemudian kita kurangin. Oke, kita dapat min 2X. Min 2X sama X plus 1 berarti di sini kita punya min 2 ya. Min 2, di sini kita punya min 2X min 2. Oke deh, kita kurangin. Dapat sisanya ternyata adalah 2. Nah, berarti apa? Berarti integral yang ini bisa kita ubah nih bentuknya. Jadi apa? Jadi hasil yang di sini yaitu X min 2 ditambah dengan sisanya tadi. Sisanya kan 2 nih di sini. Berarti 2 per X plus 1 dx. Gitu. Nah, yang depan kan bisa kita langsung integralin ya di sini. Jadi, oke. Ini oke, saya hapus. Ini berarti bisa berubah bentuknya menjadi integral X min 2 tadi ya, plus 2 per X plus 1 dx. Nah, yang ini kan bisa kita integralin sendiri ya. Nah, di sini yang ini kurang lebih ini akan menjadi ln nih, kelihatan dari bentuknya. Kita langsung ambil aja misalnya ini U ya. Misalnya ini U, maka DU-nya adalah DX kan. DU-nya DX. Oke, lanjut deh. Kita akan mengerjakan yang ini. X min 2 DX berubah jadi setengah X kuadrat min 2X gitu ya. Kemudian yang ini berubah jadi 2 per U DU gitu ya. Oke, jadi setengah X kuadrat min 2X plus 2 ya, 2-nya keluar dari integral, menyisakan integral dari seper U DU. Seper U DU diintegralin kan jadi ln X ya. Ya udah, berarti ln X. Sorry, ln U. Ln U plus C. Nah, udah nanti tinggal ln U-nya ini U-nya dibalikin ya, berarti ini nanti transfer. Ini sebelah sininya sama gitu ya, ditambah 2 ln X plus 1 plus C gitu.
Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita punya integral, kita bisa ubah dia jadi len apabila bentuknya memang mirip-mirip lah gitu sama len. Oke, next. Sifat logaritma natural. Jadi yang ada 4 sifat di sini ya, bahwa yang pertama len 1 itu adalah 0. Kemudian yang kedua len A per B gitu ya, akan berubah menjadi len A min len B. Kemudian yang ketiga len A kali B akan menjadi len A plus len B. Jadi ini mirip banget sama logaritma ya, logaritma biasa yang pas di SMA. Ya, mirip-mirip lah sifatnya. Yang keempat, len A pangkat R akan pangkatnya bisa maju ke depan, jadi R dikalikan dengan len A. Oke, contoh lagi. Ini gabungan antara len dan juga turunan implisit. Jadi, ya, bisa banget nih, yang nomor 2 terutama. Nah, yang nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1, tentukan turunan dari Y sama dengan len akar pangkat 3 dari X kuadrat min 1 per X kuadrat. Jadi kita akan menggunakan sifat-sifat logaritma natural tadi ya. Oke, mari kita kerjakan. Kita mau tahu dy per dx ya. Dy per dx-nya berarti kita coba lihat dulu, kita ubah dulu aja deh, kita ubah dulu bentuk lennya ya. Ini kan berarti len dari X kuadrat min 1 per X kuadrat pangkat sepertiga gitu ya. Sorry, di sini pangkat sepertiga. Nah, gitu pangkat sepertiga. Berarti tadi dengan sifat len itu bisa berubah ya. Jadi ke depan tadi kan pangkatnya sifat yang nomor 4. Jadi sepertiga len X kuadrat min 1 per X kuadrat. Nah, terus dia ada pembagian nih, bisa jadi pengurangan dong ya, bisa jadi pengurangan. Jadi sepertiga len X kuadrat min 1 dikurangi dengan len X kuadrat. Nah, udah deh, karena udah sampai sini, tinggal kita aplikasikan tadi turunan dari len ya. Tuh, nah di sini berarti ini bentuknya kan udah jadi kayak gini. Sekarang kita kerjain deh dy per dx-nya. Dy per dx. Yaitu satu-satu aja gitu ya. Sepertiga. Len X kuadrat min 1. Oke, berarti dia turun jadi tadi kan turunannya adalah 1 per fx. Jadi X kuadrat min 1-nya di bawah. X kuadrat min 1, jangan lupa ada turunan dalam. Dikurangi dengan yang kedua, di sini kita punya 1 per X kuadrat ya. Jadi kan len X kuadrat, oke turunannya 1 per fx, yaitu 1 per X kuadrat. Jangan lupa dikali juga dengan turunan dalam. Udah deh, kita ketemu ya hasil akhir dari turunan nomor 1. Nah, itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2 gimana? Sama, kita akan ubah dia dulu bentuknya ya. Kita akan ubah, ini kira-kira bentuknya jadi gimana. Berarti ini kan len Y-nya akan menjadi, ini saya ubah jadi len ya, biar kita ngerjainnya dalam bentuk len. Len X plus 5 per akar X kuadrat min 4.
kita punya X min 5. Oke, kita ubah lagi bentuknya. Berarti kita di sini punya ln X min 5 ya, dikurangi dengan setengah dari ln X kuadrat min 4 ya. Nah, udah deh, kita pakai turunan implisit ya biar lebih gampang. Berarti yang sebelah kiri, mulai sini kita pakai turunan implisit. Yang sebelah kiri d per dx dari ln y. D per dx ln y ya, akan sama dengan d per dx dari ln x plus 5 gitu ya di sini. Ini persis, sorry. Ln x plus 5 dikurangi itu ya setengah ln x kuadrat min 4. Nah, d per dx dari ln y, kita tahu turunan dari ln y berarti adalah 1/y. Kemudian karena dia turunan implisit dan dia nggak ada x-nya, jangan lupa di sini kita pakai dy per dx. Nah, turunan dari ln x yang di sini, berarti yang ln x plus 5 kan turunannya 1 per x plus 5. Nah, ini min setengah ln x kuadrat min 4. Berarti kita punya 1 per x kuadrat min 4 ya. Dikalikan dengan turunan dalamnya yaitu 2x ya. Nah, oke. Berarti kita akan sendirikan si dy per dx-nya. Ini bisa dicoret ya. Berarti kita sendirikan dy per dx-nya. Dia jadi y dikalikan dengan 1 per x plus 5 dikurangi dengan x per x kuadrat min 4. Oke, udah deh. Seperti turunan implisit yang udah saya jelaskan. Si y-nya ini sampai sini selesai boleh, mau diubah ke sini lagi juga mangga aja gitu ya. Tapi kalau sampai sini udah oke. Ya, ini contoh nomor 2 tuh contoh gimana sih kita mengerjakan tadinya dia soal biasa tapi kita kerjain pakai ln gitu. Dalam beberapa hal ini memudahkan sih gitu. Ya. Nah, karena kita udah bahas fungsi logaritma natural, sekalian kita bahas fungsi eksponensial natural. Nah, ini ada hubungannya sama inverse gitu ya, bahwa apa sih fungsi eksponen itu? Jadi kan tadi kita belajar fungsi logaritma natural gitu ya, y sama dengan ln n. Kemudian kita tahu bahwa fungsi itu selama fungsinya satu-satu, dia akan punya inverse gitu ya. Jadi, fungsi. Kalau kita punya f ke g gitu ya, kemudian mereka dihubungkan oleh sebuah fungsi ya, misalnya fx, maka kan fungsi dari g ke f disebut dengan inverse gitu ya, f inverse x. Nah, di sini kalau ln x adalah fungsi awalnya, nah fungsi eksponensial ini adalah inverse-nya. Jadi kalau digrafikin gitu ya, benar-benar dia kebalikannya gitu bentuknya, kebalikan dari fungsi ln x-nya. Nah, inverse dari fungsi logaritma natural inilah yang disebut sebagai fungsi eksponen. Nih ya, definisinya bahwa inverse dari fungsi logaritma natural disebut sebagai fungsi eksponen. Jadi x adalah eksponensial dari y, dan kalau dibikin dari y, dalam y berarti y adalah ln x. Di mana e adalah bilangan Euler dengan ln e sama dengan 1. Dan persamaan berikutnya, e pangkat x adalah eksponensial dari x.
Nah, kita akan bahas lagi turunannya ya, karena kita masih di bab turunan. Sekaligus integral ya, karena biar sekalian. Jadi, turunan dari fungsi eksponen di sini, oke, sifatnya dulu deh. Sifatnya yang di sebelah kiri ya, yang pertama, E pangkat ln X adalah X itu sendiri, ya. E pangkat ln X adalah sama dengan X, kemudian ln E pangkat X, X-nya bisa maju ya, jadi X kalikan ln E, gitu ya, karena tadi ln E adalah 1, berarti jadinya X, gitu ya, jadi ln E pangkat X adalah X. Kemudian bilangan Euler ya, E pangkat A dikalikan E pangkat B akan sama dengan E pangkat A plus B. Dan yang keempat, E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat A min B. Lagi-lagi sifatnya mirip dengan logaritma natural ya, karena mereka memang inverse aja. Nah, di sini turunan dan integralnya mudah aja gitu ya, bahwa turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X, kemudian integral dari E pangkat X adalah E pangkat X plus C. Kenapa bisa sama gitu ya? Karena tadi kan kita punya definisi awal gitu ya, bahwa misalnya, ini pembuktiannya ya, saya kasih sedikit, bahwa misalnya Y-nya adalah E pangkat X. Kalau Y E pangkat X berarti kan X-nya adalah ln Y gitu ya. Itu, ini berlaku bolak-balik gitu ya. X sama dengan ln Y. Nah, X sama dengan ln Y ini kalau mau kita turunin secara implisit gitu ya. Jadi, sebelah kiri kita punya d per dx dari X yaitu 1. Sebelah kanan kita punya d per dx dari ln Y gitu ya. D per dx dari ln Y adalah 1 per Y. 1 per Y dy per dx. Nah, yaudah deh, berarti kita dapat dy per dx-nya adalah Y. Di mana Y-nya ini balik lagi ke sini gitu ya, bahwa oh ternyata Y-nya adalah E pangkat X. E pangkat X ketemu deh. Jadi makanya kenapa turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X sendiri. Dan berarti integralnya juga E pangkat X sendiri gitu ya. Oke, kita kembali lagi, kita masuk ke contoh. Pertama, tentukan turunan dari Y sama dengan E pangkat 3X. E pangkat 3X berarti udah kalau diturunin dia jadi E pangkat 3X, cuman berarti ada turunan depannya, turunan dalam. E pangkat 3X dikalikan dengan 3 gitu ya. Jadi 3X-nya diturunin juga. Kemudian yang kedua, E pangkat akar X sama seperti tadi, berarti turunannya tetap E pangkat akar X, cuman ada turunan dari akar X-nya juga. Turunan akar X kan 1 per 2 akar X ya. Udah deh, dikalikan dengan E pangkat akar X gitu. Nah, kalau integral gimana? Sama sih, karena turunan dari E pangkat X adalah dia sendiri. Berarti untuk yang ini misalnya saya ambil U-nya min 4X gitu ya, biar bentuknya adalah E pangkat U. Kemudian berarti DU-nya adalah min 4 DX. Berarti ini berubah jadi E pangkat U DU. DU dikalikan dengan min 4 tadi ya. Min DU per 4. Berarti ini hasilnya adalah min seperempat E pangkat U atau min seperempat E pangkat min 4X. Tuh. Oke, untuk yang soal nomor terakhir, tinggal dimisalkan U-nya adalah X kuadrat, berarti DU-nya 2X dx ya. Tahu karena di sini dia punya X, kita bisa bilang, kita ubah aja bentuknya jadi setengah DU sama dengan X dx. Jadi mengambil X dx yang di sini nih. Ya, kita ubah jadi setengah DU. Sehingga ini jadi E pangkat U dikalikan DU per 2.
berubah dia jadi setengah E pangkat U plus C. Kita ubah U-nya ya, jadi setengah E pangkat X kuadrat plus C. Oke, itu ya contoh untuk turunan dan integral. Terakhir kita punya hubungan eksponensial natural dan juga logaritma natural gitu ya. Jadi hubungannya adalah A pangkat X adalah sama dengan E pangkat X dikalikan dengan ln A. Dengan sifat-sifat sebagai berikut ya. Gitu. Jadi yang pertama kalau ada pangkat perkalian dia jadi ditambah. Kemudian kalau pangkatnya 2 kali, pangkat X pangkat Y, dia jadi bisa dikali jadi pangkat XY. Kemudian kalau pembagian, pangkatnya pembagian di sini jadi pengurangan. Ya, kemudian AB pangkat X dia jadi A pangkat X dikali B pangkat X. Dan yang terakhir kalau dia ada pembagian dipangkatin X, pangkatnya bisa masuk ke masing-masing bagian gitu ya. Nah ini turunan sama integralnya. Lagi-lagi ya bahwa oke, turunan dari A pangkat X di sini adalah A pangkat X ln A. Ya, ini sama sih menggunakan turunan implisit juga gitu ya. Jadi diturunin kanan kirinya. Kenapa? Jadi kan misalnya Y-nya adalah A pangkat X. Berarti kita kasih ln aja ya kanan kirinya. Di sini ln Y, di sini X ln A ya. Karena X-nya kan bisa maju ke depan ya, X-nya maju ke depan. Kemudian kita turunin kanan kirinya. Kita turunin ya. Kita kasih D per dx. Nah, D per dx dari ln Y adalah 1 per Y, dy per dx. Kemudian yang sebelah sini, D per dx dari X dikalikan dengan ln A, berarti kita punya U aksen V plus V aksen U gitu ya. Nah, D per dx, enggak. D per dx-nya biasa aja karena D per dx-nya dianggap ln A-nya adalah konstanta, berarti X-nya tetap jadi 1, sisanya adalah konstanta ln A. Nah, udah deh, berarti dy per dx-nya adalah Y dikalikan dengan ln A. Karena tadi Y-nya A pangkat X, jadilah dia A pangkat X dikalikan ln A. Makanya keluar ini gitu ya. Ya, hal yang sama nanti untuk integralnya gitu ya, tinggal dibalik. Untuk contoh soal, kita coba bahas yang nomor 1 deh ya, nomor 1. Kita minta turunan dari Y sama dengan 4 pangkat X. Langsung aja kita masukin ya, karena tadi ini. Berarti hasilnya adalah 4 pangkat X ln 4. Gitu ya. Nah, sama untuk dy per dx yang nomor 2 dari 2 pangkat X kuadrat plus 2X. Berarti hasilnya adalah A pangkat X tadi ya. Jadi hasilnya tetap yaitu 2 pangkat X kuadrat plus 2X. Kemudian ln 2, jangan lupa dikalikan dengan turunan dalam, yaitu 2X plus 2. Ya, turunan dalam dari si pangkatnya ini. Oke, integral saya tinggalkan untuk latihan ya. Coba pakai rumus yang ini. Tinggal pakai U aja clue-nya. Saya kasih di sini U-nya adalah X kuadrat. Gitu ya. D substitusi, dapatlah berapa hasil integralnya. Oke, ini hubungan antara eksponensial dan logaritma ya. Bahwa kan kita tahu bahwa kalau Y sama dengan A pangkat X, maka berarti ln Y akan sama dengan ln A pangkat X. Nah, berarti kalau ditanya
Kemudian ln Y akan sama dengan X dikalikan dengan ln A. Nah, sehingga X-nya akan sama dengan ln Y per ln A. Gitu. Nah, dan kita tahu bahwa kalau Y sama dengan A pangkat X, berarti X-nya adalah A log Y. Gitu. Nah, jadi kita menyamakan dua hal ini, X-nya A log Y, yang di sini X-nya ln Y per ln A. Ketemulah ini ya, log A X itu akan sama dengan ln X per ln A. Nah, ini beda variabel lagi, tapi intinya kayak gitu. A log X sama dengan ln X per ln A. Dan ini turunannya ya, turunan dari Y sama dengan A log X. Di bawahnya. Oke, kita lihat contoh soal yang terakhir ya. Tentukan dy per dx dari Y sama dengan 2 log X kuadrat plus 3X. Ya, tadi di sini kita tahu turunan dari A log X adalah 1 per X ln A. Gitu. Nah, dari mana bisa turun kayak gini? Karena kita tahu bahwa tadi kan Y-nya sama dengan A log X. Nah, A log X ini tadi sama dengan ln X per ln A. Boleh dong kita turunin ya, turunin dua sisi, berarti d per dx dari Y akan sama dengan d per dx dari ln X per ln A. Udah ada di sini, kita dapat turunannya di sini, kita punya sebelah kiri dy per dx, sebelah kanan kita punya turunan dari ln X. Turunan dari ln X kan adalah 1 per X. Jangan lupa dikalikan dengan ln A-nya ini, yang dia adalah sebuah konstanta ya dianggap. Nah, dapat ya turunan dari A log X adalah 1 per X ln A. Nah, ini boleh banget digunakan langsung untuk mengerjakan soal gitu ya, yang tadi ada di sini. Nomor 1, turunan dari 2 log X kuadrat plus 3X. Nah, tadi kita pakai aja bahwa, oke, turunan dari A log X adalah 1 per X ln A. Berarti kan di sini A-nya adalah 2, ya ini A-nya, ini X-nya. Berarti untuk nomor 1, turunannya dy per dx-nya adalah 1 per X kuadrat plus 3X ln 2, ya, ln A. Jangan lupa dikalikan dengan apa? Dengan turunan dalam. Jadi dia punya turunan dalam di sini, yaitu 2X plus 3. Gitu. Ya, terakhir nomor 2 nih ya. Tentukan dy per dx dari X pangkat sin X. Ya. Ini kita ubah dulu jadi ln ya, coba biar kita bisa turunin pakai turunan implisit ya, tentu saja. Karena bentuknya belum log ya, jadi belum bisa pakai rumus yang ini. Jadi ini kita ubah jadi ln Y sama dengan sin X ln Y ya. Jadi kan saya kasih ln di depannya, terus karena sin X-nya adalah pangkat, dia bisa pindah ke depan. Sin X ln X. Gitu. Sin X kali ln X. Udah deh, kita turunin dua sisinya. Ya, di sebelah kiri kita punya dy per dx-nya hasilnya adalah 1 per Y ya. Jadi di sini kita turunin. D per dx dari ln Y dan D per dx dari sin X ln X. D per dx dari ln Y adalah 1 per Y, dy per dx. Nah, yang di sini kita pakai UV ya. Ini jadi U, ini jadi V. Kita akan dapat yang pertama U aksen V ya plus V aksen.
U. Ya. U-nya sin X, V aksennya di sini X. Oke, selesai deh, kita dapat dy per dx-nya adalah y ya dikalikan dengan cos X ln X plus sin X per X. Oke, kembali lagi yang y-nya. Tadi boleh banget dikembalikan ke X pangkat sin X, atau begini aja dia juga udah betul kok. Ya. Oke, jadi ini adalah ending dari bab 2 sih ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk bab terakhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.